dari suku Madura ya. Ini bukan mendiskreditkan suku ya, tapi kejadian yang ini cerita. Mas Ridwan mengalami saudara sendiri misalnya gitu, ikut terlibat di situ atau jadi korban gitu. Kalau jadi korban nggak saksi mata ya. Dan harusnya jangan sampai terjadi lagi lah. Di daerah manapun di Indonesia itu nggak boleh terjadi lagi. Konon katanya menurut cerita, kalau kita pacaran sama cewek Dayak gitu ya, terus begitu kita menyakiti dia, kita malah jadi nggak bisa pulang. Atau gimana sih ceritanya? Halo teman-teman di Antanovos Channel. Sekarang gue lagi ada kegiatan di Pontianak, terus ke Singkawang. Sekarang lagi ada di Mempawah ya. Dan sekarang lagi mau pulang dan ke arahnya ke airport, barusan nganter satu penumpang. Nah, tadi sepanjang jalan nih banyak cerita menarik dari Mas Ridwan. Mas Ridwan ya panggilnya. Iya. Mas Ridwan ini penduduk asli ya, asli di sini ya. Tapi ternyata pendatang tapi dari dulu ya. Dari nenek moyang. Dari nenek moyang sebenarnya Bugis. Ya orang Bugis ya? Bugis. Orang Bugis tapi sudah lama di Kalimantan. Saya pengen cerita itu, Mas Ridwan. Cerita yang apa? Waktu zaman perang gitu ya. Iya. Madura sama Dayak gitu ya. Itu gimana sih sebenarnya? Boleh diceritain nggak? Mas diceritain ulang aja. Asal mula Kaca aja Mas. Ya. asal mulanya apa? Ya. Asal mula itu dipicu dari mencuri di tempat orang Dayak. Terus dihajar sama Dayak. Keluarganya nggak terima. Oke. Dicukuran. Mencuri barang. Iya, kayak si sapi. Oh. Oke. Yang mencuri Madura. Iya. Oh, dari suku Madura ya. Ini bukan mendiskreditkan suku ya, tapi kejadian yang ini cerita. Itu sebenarnya. Terus Waktu itu suku Madura nantangin perang. ya. Kalau Dayak itu nggak ada apa-apanya ya kan. Oh. Pada waktu itu Dayak kan juga doyan mabuk. Ya. Kondisi lagi mabuk itu nggak terima, dihajar. Oke. Jadilah perang. Meluas. Oh. Hubungi sana, hubungi sini, jadilah pertumpahan darah. Ya. Yang bersalah kabur, yang nggak bersalah Kena. Oh. Itu berapa lama sih durasi itu? Berapa hari itu? Kurang lebih peperangan itu Ada berjalan sebulan? sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun. Iya, berkepanjangan. Wow. Dendamnya itu berkepanjangan, nggak kelar dalam 1 bulan. Artinya sempat perang terus berhenti, perang lagi Iya. terus. Kejadian itu tepatnya bulannya kurang Ya. lupa juga. Tahun Yang 97. 97. Tahun 97. 97 itu peperangan Dayak Madura. Itu peristiwa Damai. hitam tuh ya. Iya. Setelah itu damai. Tahun 1998 udah aman. Disambung lagi 1999 dengan Ada lagi. Madura melawan Sambas. Oh. Kasus Madura. juga sama. Iya. Kasus juga sama. Iya. Tegal maling dihajar, nggak terima, keluarganya serang. Kejadian lagi. Ada nggak cerita misalnya Mas Ridwan mengalami saudara sendiri misalnya gitu, ikut terlibat di situ atau jadi korban gitu? Kalau jadi korban nggak saksi mata ya. Oh, oke. Wah, kayak apa itu stresnya tuh ngeliat? Oh, kayak sih dia santai-santai aja kan. Iya. Dia juga nggak begitu, karena suku itu kan nggak terhubung waktu perang. Oke. Kita berasal dari Sulawesi kan nggak ada sangkut pak. Iya, yang ada hubungannya lah ya. Ada hubungan. Iya. Jadi aman-aman aja, di kubu Madura aman, di Iya. kubu Dayak juga aman. Iya. Dan ini sebenarnya yang ditakutkan ya, perang antar suku itu ya di Iya. Indonesia itu kan. Iya, takut sekali. Karena mereka sudah bercampur di banyak pulau, sudah bercampur. Begitu perang suku, nah ini bahaya. Bahaya. Nah, pada saat itu tadi kan saya sempat bilang tuh, apakah tentara atau keamanan itu terlambat atau gimana? Bukan terlambat, terbilang
bilang tidak terbendung. Oke. Tidak terbendung. Oke. Sangat-sangat meluas gitu. Iya, sangat Dan orangnya sangat banyak. banyak. Itu pembantaian itu apakah seperti perang terbuka? Perang terbuka, Pak. Siang pagi gitu? Pagi, siang, Ya, malam. Iya. Kapan ketemu, hajar. Terus yang ada bis-bis diberhentikan, di Iya. dalamnya diambil orang Madura gitu. Diambil. Salah satu dari kubu Dayak itu kan ada juga punya kelebihan bisa mencium bau suku. Ya. Kalau dia hitam, meskipun mirip Madura tapi suku Ambon tidak bakal dihabisi. Tapi Oke. kalau dia putih, mesti kayak boleh. Kalau baunya ada, tetap selesai. Pasti habis. Pasti habis. Waduh. Perang itu tidak pilih umur, Ya. tidak pilih kelamin, tidak pilih usia, habis. Nah itu si senjatanya apa? Senjatanya kalau dari kubu Dayak, Ah, rata-rata menggunakan mandau dan panah sumpit. Oke. Terus Kalau- pakai itu yang beracun itu ya? Iya, yang beracun. Oke. Itu racunnya racun apa sih? Kalau racun itu rumornya dapat dari getah ipo. Getah ipo, pohon. Iya, pohon ipo yang didapat dari hulu di atas sungai Landak. Oke. Berarti harus diolah dulu ya? Iya, Dan ngambilnya itu katanya racunnya sulit banget ya? sulit banget. Ngambilnya Sangat susah. sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil racun ipo. Dan di situ juga ada penawarnya. Ya. Di dekat situ ada penawarnya. Ada penawar di bawah sungainya. Tapi orang kalau udah kena sumpit racun itu Nggak udah ada pasti obat. lewat. Udah pasti ada obat. Kecuali obatnya penawarnya sendiri. Iya. Itu Ya. langsung mati atau sakit Langsung tuh? mati, enggak pakai sakit. Langsung menghambat kayaknya ke jantung sama pernapasan. Iya. Waduh. Waktu itu Mas Ridwan kan usia berapa gitu? Waktu itu usia 10 tahun. Wah, berarti Menginjak masih di 11 bawah orang tua ya? Iya, Itu gimana? Ngungsi atau ikut? enggak ngungsi gitu. Nggak ngungsi? Karena tempat kita tuh di posisi di Mempawah, enggak ada peperangan, Oh di Mempawah? Padahal nggak jauh ya? enggak jauh. Padahal Tapi nggak ada kedua peperangan. kubu suku tuh ada, tapi enggak berperang. Nah, tadi cerita Mas Ridwan menarik tuh yang waktu ada suku Dayak yang menyerang, ternyata daerah Mempawah ini dijaga dan nggak kelihatan. Iya, dijaga oleh makam Daeng Manambon Ah, di situ. oke. Keterangan dari kepala panglima perang dari suku Dayak, Ya. Panglima Merah, Ya. dia menyatakan bahwa di Mempawah enggak ada kampung. Di situ hanya ada lautan. Jadi Kampungnya berubah oke. menjadi lautan. Jadi Mempawah ini oleh suku Dayak yang sedang menyerang, Iya, itu kelihatannya ini lautan. berubah menjadi lautan. Kampung- Padahal jaraknya dekat sekali. Padahal dekat sekali ya. Jadi sama sekali dia nggak ke sini gitu ya? Iya, satu kabupaten malah. Tuh. Satu kabupaten hanya berbeda desa. Ini cerita-cerita yang mungkin kalau di media mainstream nggak ada nih Nggak ada, cerita-cerita nggak ada. begini. Nggak ada. Pasti disaring dulu. Iya. Saring dikelola bahasanya kan. Iya. Ini ceritanya asli. Nah terus suku Dayak itu sesungguhnya apakah memang orangnya keras setiap hari gitu ya? Senang bermusuhan atau gimana sih sebenarnya karakternya? Ada sekelompok, ada yang juga sangat welcome dengan suku apapun. Ada juga Oke. memang yang suka membantai. Jangankan Oke. suku lain, suku dia pun dia dihabisi. Oh. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang Yang misalnya udah- dia keturunan Dayak, itu nggak apa-apa ya? Enggak. Itu Maksudnya aman. baik-baik aja Aman gitu? saja, baik. Iya. Malah lebih baik daripada kita. Oke. Yang penting jangan disakiti aja. Iya. Sebenarnya kan semua orang tidak mau disakiti. Iya, betul. Tapi kalau suku yang satu ini mungkin lebih keras ya, berlebihan balasnya. Kalau disakiti ya balasnya berlebihan. Berlebihan. Nah, itu tentang apa namanya kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia yang tepatnya waktu itu di Sampit dan Sambas ya. Sambas sama di Sampit bukan? Mandor. Mandor. Nah, di Oke. dekat makam Juang. Nah itu kita sangat prihatin dengan kejadian tahun 93 itu ya, 97 itu ya. 97. 97 dan harusnya jangan sampai terjadi lagi lah. Di daerah manapun di Indonesia itu nggak boleh terjadi lagi. Jangan. Ya, nah di luar cerita itu ada cerita menarik nih. Cerita menarik katanya menurut cerita kalau kita pacaran sama cewek Dayak gitu ya,
terus begitu kita menyakiti dia, kita malah jadi nggak bisa pulang. Atau gimana sih ceritanya? Iya, karena di suku Dayak itu banyak tumbuhan sama pohon-pohon yang mengandung unsur perindu seperti buluh perindu. Iya. Itu hanya ada di Kalimantan Barat. Pohon itu? Iya. Oke. Pohon itu menyebarkan apa? Pohon itu menyebarkan aroma kangen. Wah. Nggak bakal bisa Iya, iya. pulang, seperti punggu merindukan bulan. Oh, nah itulah yang membuat apa namanya barangkali ya. Iya. Berarti cerita itu mungkin benar ya? Benar. Nah. Itu bukan mitos. Iya. Jadi yang bikin nggak bisa pulang itu adalah unsurnya dari pohon itu. Unsurnya ya. Waduh, Juga ada gawat nih. Tapi emang cantik-cantik sih. cantik Cewek memang. Dayak ya. Putih. Putih-putih ya, cantik. Bersih. Iya. Mas Karena Ridwan ini udah nikah belum? Udah. Anak berapa sih? 2. Anak 2. Iya. Istri Bugis juga? Istri Bugis juga, Bugis Oh. Sambas. Oh, Bugis Sambas. Nah ini Mas Ridwan ini kan keturunannya ya dari, jadi suku Bugis tapi yang udah lama moyangnya Iya, di sini. Moyangnya kita Daeng Manambon. Nah. Memang asli. Moyangnya namanya Daeng Manambon. Daeng Manambon. Jadi asimilasinya sudah lama sekali ya Udah di sini lama ya. sekali. Makanya sampai disebut ada Bugis Sambas gitu. Iya. Itu udah pada di sini sejak lama gitu. Ya sudah lama sekali. Iya. Tapi kalau suku Bugis sendiri di sini nggak ada isu apa-apa ya? Maksudnya nggak ada Nggak. bermusuhan dengan Nggak siapa? ada. Nggak ada ya? Di sini tuh berapa aja sih suku? Bugis, Bugis, Cina, Cina, Dayak, Dayak. Sambas, Ah. Jawa, Sambas itu bukan Melayu? Melayu. Nah, Sambas itu suku beda lagi? Beda. Oh. Melayunya beda. Oh gitu. Oh, Jawa banyak ya? Iya, Jawa sih itu pasti banyak. Iya, di mana-mana di sana. Hmm. Tapi itu kalau Jawa di sini dari transmigrasi atau gimana sih? Iya, transmigrasi. Iya, transmigran yang dulu zaman Pak Harto ya mungkin Iya, itu. betul. Zaman Orde Baru. Tapi di sini gue ngelewatin perjalanan dari Pontianak sampai ke Singkawang ini berapa ratus kilo? Ada 100? Singkawang Pontianak 180 kilo. Nah, perjalanan 180 kilo ini dari tadi ngobrol ini nggak berasa nih. Jalannya juga enak, gitu, nggak terasa dan suasananya tuh jalanannya banyak sekali pohon kelapa nih di pinggir kanan kiri. Tadi ngelewatin juga Pelindo yang baru ya, project-project buat pelabuhan internasional. Wah nih informasi juga buat teman-teman ini, daerah Mempawah ini lagi dibangun pelabuhan internasional dan gede banget tempatnya. Tadi gue lihat belum jadi nih. Ini kayaknya kalau kita mau investasi ya, bikin kayak properti penginapan ya, bikin Iya, kafe betul. gitu. Wah ini masa depan di sini asik nih, Oke. mantap nih. Sangat oke. Gitu. Dan di sini minim bencana alam kan, Kalimantan itu kan Nggak minim. ada, kecuali banjir doang. Ya makanya Banjir pun nggak lama. ibu kota mau dipindahin kan, Iya. karena minim bencana. Gitu. Jadi boleh nih dijadikan alternatif buat teman-teman yang gua kira-kira mau investasi apa ya, beli tanah di sini, ngebangun apa kayak kos-kosan kayak hotel kecil kayak Iya. gitu, terus bikin kafe kan. Sedikit informasi dari perjalanan ini, perjalanan sangat menarik, baru kenal sama Mas Ridwan, tapi orangnya humble banget dan kita ngobrol. Ini gue mau catat nomor handphonenya nih supaya kalau ke Kalimantan gue gampang gitu kan. Siap. Punya temen. Oke Mas Ridwan, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih udah ngisi di podcast Antonovos. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi informasi buat teman-teman semua. Thank you. Assalamualaikum.